Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Dunia ini enggak pernah jelas. Makanya nabi saja berdoa apa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dat yang membolak-balikkan hati. Karena kayak apa kita mencintai Indonesia, mencintai masyarakat Indonesia. Tapi kayak apa kalau kamu sudah datang ke Singapura, orang Singapura dinamis terus gerutu. Orang Indonesia itu pemalas, tidak kayak orang Singapura, dinamis maju. Tapi kalau udah di Singapura gak gelem. Tapi ini Indonesia menggerutu, orang Indonesia tidak kayak orang Singapura. Cara aku nak ngomong ngono gak usah urip ning Indonesia, kalau urip di Budi. Islam Indonesia gak mutu ada di Timur Tengah, cobaan semua gini-gini. Enggak ana wong goblok ra iso ngaji cobaan ya dene ra trimo goblok cobaan. Angel ngadepi wong ku angel. Terus kon piye? Sing biasa wae kula jenengan biasa, wae ngaji-ngaji, wae turu-turu, wae mangan-mangan biasa. Dinul aja, agama kita, agamanya orang lugu. Dan hubungannya dengan Allah spesial bahwa kita yakin hidup kita namun bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita selalu nyifati Allah ni'mal maula wa ni'man nasir. Selagi Tuhannya Allah pasti kita ditolong. Apapun kondisi Indonesia, Tuhan kita tetap Allah, tetap ditolong. Kita pernah keluar dari penjajahan Belanda, tragedi PKI, ya apa saja problem kita pernah keluar karena Allah Tuhan kita, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sudah, iktimatnya sama Allah, jangan pada yang lain. Alam raya ini milik Allah dan semua di alam raya ini milik Allah. Maka dipilih tidak dipilih itu terserah yang punya apa terserah kita. Apa terserah kriteria, apa terserah definisi. Dalam konteks kita sebagai objek diambil, tentu terserah yang punya. Kemudian Allah bilang, orang-orang itu saya pilih. Nah, kalau milihnya Allah berdasar kepunyaan, tentu Allah boleh dong memilih orang yang sebetulnya berstatus dolim. Ya tapi ya tetap dia dolim, tapi ya tetap dipilih. Kenapa? Ya karena Allah yang punya. Saya misalnya orang kaya, boleh nggak punya HP buruk? Boleh kan? Terserah saya. Saya orang kaya, beli HP mahal, medium dan paling buruk. Boleh nggak? Boleh, saya yang punya. Nggak boleh, khususnya orang kaya harus beli HP yang mahal. Yang bilang harus siapa? Nah, kegoblokan kita ini seperti ini. Nak sung suge HP ini kudu larang. Nak wong alim kudu bojone ayu. Sing kudu darani kudu ayu ku sapa? Nak maji jalan kudu swarga. Lho kudu iku sing swargane mbam tapi kudu. Nah, kita ini sering berpikir ngatur Tuhan. Prioritas Muslim terus Islam Indonesia kudu dadi sampling Islam seluruh apa? Dunia. Ya ora usah sombong ngono ya. Kowe tapi butuh sepuro kan. Enggak boleh doakan Nabi gitu, enggak boleh. Wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, enggak boleh pakai ifrat lagu. Masalahnya tahlilan apa malam dongo iku terus kamu gunakan. Misalnya terjadi percontohan Islam dunia terus Nabi kapundhut ditalkin, nak ditakoki waman rabbuka piye. Terus Nabi warai waman nabiyuka. Mesti Nabi yo pro, laku Nabi coba takoki. Jadi kita ini sering kumo luhur karena kita mayoritas terus jadi percontohan orang usah ngono, paham ya napa? Tidak usah ngono, mayoritas saya, tapi ora usah GR jadi apa? Percontohan internasional. Mungkin kalau masalah Islam damai ya bagus, tapi itu kan tidak hanya Indonesia, di mana-mana yang Islam damai juga banyak, dan yang tukaran juga banyak. Toh yang tukaran nggak pernah maklumatkan diri ini percontohan janda, ya biasa saja. Saya ulang lagi ya. Maka menurut saya nggak akan benar pendapat Khawarij atau pendapat Islam yang keras bahwa orang dosa besar itu keluar dari Islam. Karena ketika Allah mengatakan kemudian aku pilihkan kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih, itu diantara yang pertama adalah meskipun mereka sebagian tetap zalim. Artinya tetap zalim itu tidak menjadi dia keluar dari status Islam. Paham ya? Sekarang saya tanya, yang dikatakan warga Indonesia itu siapa? Ya siapapun yang bergeografis di Indonesia, lahir sebagai akta Indonesia, ya orang Indonesia. Kemudian ada yang penjahat, ada yang maling, kita penjara. Apa dia keluar dari kebangsaan Indonesia? Enggak kan? Sama ketika orang Islam menjadi zina dan fasik koruptor, keluar dari Islam enggak? Enggak. Karena Allah tetap bilang famin. Apa? Famin. Jelas ya? Wes kayak ngarah Khawarij. Kenapa? Kalau Khawarij cara berpikir itu ekstrim. Setiap dosa besar itu mengeluarkan orang dari status Islam. Itu bahaya sekali. Karena nanti kalau itu iya, kita akan kehilangan banyak orang nopo Islam. Makanya Nabi nanti ngendikan, saya berharap yang nanti masuk surga dari umatku itu separuh, 2/3. Itu kata ulama-ulama. Kalau kita pakai mazhab Khawarij, orang Islam itu tidak sampai 1/3.
Karena banyak yang keluar dari Islam. Duwe keris ke Islam, duwe ake ke Islam, ngelakoni jimat ke Islam, nyekel patok ke Islam, dosa gede ke Islam, korupsi ke Islam. Terlalu banyak yang kita usir dari Islam. Lalu kita ngusir atas nama apa? Coba. Kalau atas nama Tuhan kamu tidak Tuhan. Atas nama wakil Tuhan, Tuhan tidak pernah mewakilkan ke Anda. Orang-orang mandate. Yang kita tahu dari Quran di ayat ini, tsumma awrasnal kitabal ladzi nastofaina min ibadina. Kemudian kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih, dan orang yang saya pilih itu faminhum zalimul li nafsi. Dan sebagian dari itu adalah orang zalim, dan itu jelas bagian dari itu. Artinya keluar apa masuk? Keluar apa masuk? Masuk. Meskipun ya yang zalim tetap berstatus zalim, kayak warga Indonesia, ini semua warga Indonesia. Paham ya? Yang maling ya tetap warga Indonesia, meskipun ya tetap maling. Jelas ya? Betul ya? Makanya ahli sunnah itu pendapatnya falam nukafir mu'minan bil wisri. Kita tidak akan mengkafirkan orang mukmin hanya karena melakukan dosa. Kenapa ya? Karena Allah bilang faminhum setengah sangking itu masuk bagian. Dan itu luar biasanya Allah disebut istofaina, tetap orang-orang pilihan. Maka ini penting saya utarakan supaya kita ini tidak sok-sokan. Terus yang zalimul nafsi pun potensi dimaafkan sama Allah. Asal dia tobat, dan tobat itu sama Allah nggak ada batasnya. Malam yughorgir sampai apa? Nafas apa? Terakhir. Dan kadang orang itu sebetulnya nggak niat tobat, cuma ada perilaku tertentu sehingga Allah itu simpati. Itu juga banyak yang diterima tobatnya Allah. Makanya kata ulama-ulama itu, istighfar itu tidak syarat diampuni. Yang menjadi orang terampuni itu kehendak Allah. Istighfar itu bagian kecil dari syarat-syarat itu. Bisa saja orang tanpa istighfar tapi diampuni Allah. Misalnya Allah dawuh, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu bukan liman yastaghfir tapi liman yasha. Contoh masyhur kan, kamu pernah dengarkan ada orang nakal itu memisah itu ya, kira-kira lonte atau apalah. Dia datang pulang ketika melihat anjing ngeleti pasir, dia berpikir ini kehausan kayak saya. Kemudian dia turun ke sungai memberi minum anjing itu, kemudian Allah memaafkan dia karena itu. Pas itu di semua hadis riwayatnya dia tidak pernah istighfar. Terlalu punya perilaku yang menjadikan dia diampun. Banyak nggak seperti itu? Banyak, makanya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mayasa itu ya yang digedaki Allah. Bisa saja kalian ini sering istighfar tapi nggak dimaafkan Allah. Tapi Delala punya satu perilaku yang cara Allah itu penting, kemudian dimaafkan. Kayak Saharatu Fir'aun itu dia tidak pernah istighfar, tukang sihir Fir'aun. Dia diampuni Allah, dikasih iman tuh gara-gara jadi wong Jogja. Terus ngono tok. Jadi pas mau duel adu sihir. Iku Delala dia mendingan ya. Qalu ya Musa imma antulkiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen nopo kula riyen. Tapi gara-gara dekne didikan Jogja niku. Lah wong ape duel, mestinya tarung itu semakin cepat mengambil kesempatan kan semakin menang. Ini sudah jelas tarung. Ngapunten jenengan riyen niku. Lha iku pangeran itu simpati. Wong kok sopane ngono apa? Akhirnya Allah memberi iman gara-gara imma antulkiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen. Lah Musa juga, Allah juga gak terima kalau nabinya kalah sopan. Sehingga Allah memerintahkan Musa adalah sopan. Mboten jenengan mawon. Jadi Nabi Musa qala bal alqu. Jadi Nabi Musa enggak jenengan riyen mawon. Jadi coba, itu kan unik. Dia tidak ingin diampuni Allah, tapi adalah dia sebenarnya satu perilaku yang menjadikan Allah itu simpati, yaitu kesopanan dia dengan Nabi Musa. Imma antulkiya wa imma annakuna nahnul. Nabi Musa juga bilang qala bal alqumu jenengan riyen mawon. Akhirnya sakar dia nak ngoten. Makanya Fir'aun itu mangkelnya bukan main. Ketika pertunjukan itu akhirnya kan Saharatu Fir'aun kan kalah. Setelah kalah langsung iman. Maka kata Fir'aun, ini jelas Musa itu guru kamu. Cuma pura-pura saja kamu pro saya. Lah buktinya apa? Jari buktinya tadi monggo-monggonan gitu. Makanya Fir'aun bilang innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Wah, itu mesti Musa itu gurumu. Padahal dia gak kenal sama sekali. Cuma gara-gara monggo-monggonan tadi itu akhirnya terus pikirannya Fir'aun, wah mesti harus kenal suwi, mau gaya netok. Mereka gara-gara monggo jenengan riyen. Mboten monggo jenengan.
Jadi makanya sampean jangan putus asa. Makanya keliru sekali kalau kita bilang diampuni Allah nunggu istighfar. Enggak. Tentu istighfar penting, kita sepakat. Istighfar itu penting, kita sepakat. Tapi itu tidak satu cara-caranya Allah untuk orang bisa diampuni. Nabi misalnya ngendikan ana wa kafilul yatim kahateni fil jannah. Coba. Orang sering istighfar sama kafilul yatim, kira-kira surganya cepat mana? Cepat kafirul yatim meskipun gak istighfar, boleh istighfar terus tapi medit ya karuan. Tak jamin pun rokok alamatnya medit jelas nih rokok aku roh. Jelas. Al bakhilu qaribun minan nar, jelas alamatnya deket-deket situ lah, paham ya? Wis jelas as-sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, baitun minan nar. Nah al bakhil apa? Baitun minallah, baitun minal jannah, qaribun minan nar. Jadi yang medit itu ya deket-deket situ alamatnya sudah jelas deket-deket neraka. Ana wa kafilul yatim kahateni fil. Berapa? Apa semua yang dimaafkan Allah Nabi nyebut syaratnya istighfar. Kebahitan fil bakhar. Orang alim itu otomatis dimintakan maaf oleh langit dan bumi sampai iwak ning laut. Mulane jundur Allah sebab jangan istighfar. Harus istighfar is agak sembrono. Langit bumi no. Mulane kula nu jarang istighfar bukan karena saya sombong, memanfaatkan istighfar mereka no. Dan saya yakin itu lebih mandi timbang istighfar saya. Mohon koman fi samawati nglebokno Jibril, Mikail, orang-orang keren no, makhluk-makhluk no, keren. Saya baru cari hadis yang wa innal muta'allim sing ijek belajar tapi belum ketemu. Nanti kalau ketemu tak kasih tahu apa? Karena hadisnya yang saya baca masih wa innal alim apa? Orang alim jadi agak ketat. Nah, nanti kalau sudah ketemu wa innal muta'allima. Nanti dicari. Tapi pasti palsu kalau ada itu. Karena semua tagnya itu apa? Alim. Atau ya kamu alim dibanding yang di bawahnya ya, semoga itu masuk apa? Jadi dibanding orang Papua kan harus alim. Saya ulang lagi ya, ini penting sekali. Jadi latihlah jangan punya gerakan takfiri orang lain, dianggap kafir, orang lain dianggap kafir, karena Allah tidak pernah mengusir hambanya. Meskipun apapun salah dia, kata Allah tetap faminhum. Apa? Faminhum itu rujuknya ke yang depan. Jadi termasuk orang-orang yang saya pilih adalah faminhum zalimul li nafsi. Tetap dia di arena itu. Nisbatnya Islam ya tetap di area Islam itu. Meskipun yang ya kayak warga Indonesia coba. Warga Indonesia itu siapa yang terlahir di Indonesia dan ber-KTP berkartu keluarga Indonesia sudah. Nanti tentu yang bajingan tetap bajingan, yang koruptor tetap koruptor. Tapi menjadi warga Indonesia terus keluar dari warga Indonesia. Tetap warga Indonesia. Kira-kira seperti itulah analoginya. Tetap istofaina tapi tetap berstatus faminhum. Tapi rujuknya kan tetap faminhum ikut setengah saking alladzinas tofaina. Mulane ngaji sing tenanan kowe ora usah anut khawarit itu apa ngamukan. Sidik-sidik wong liya salah ya apa-apaan. Saya juga mangkel be wong dolim. Semua orang soleh mangkel be wong dolim, tapi ya dihukum saja. Misalnya dalam Islam ada qisas, ada hadul qadzaf, hadus sariko. Ya hukuman ya hukuman saja, tapi hukuman itu tidak bisa menghilangkan status. Ya sama seperti manusia tetap manusia, meskipun apapun dia ya manusia. Ya tadi misalnya manusia itu siapa? Ya manusia itu ya manusia. Terus kamu bikin orang yang standar ideal manusia adalah yang berperilaku baik, yang nggak pernah salah. Kemudian kalau saya itu maling berarti tidak manusia. Terus barangnya apa? Ketek. Tidak bisa. Makanya kembali lagi dinul aja. Kamu bikin definisi manusia itu tidak usah seangkuh itu. Manusia seperti ini manusia ya sudah. Maling ya manusia, orang soleh ya manusia, orang sedengan ya manusia. Lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin penis itu lelaki titik sudah, sehingga nanti warisannya ya dia lelaki, sholatnya dia bergaya. Kamu tidak usah bilang gini, lelaki adalah yang cakap memimpin, yang maco, yang kuat. Jika kalau tidak seperti itu namanya perempuan. Terus kamu membolehkan yang seperti ini jadi makmumnya perempuan, imamnya perempuan yang maco. Kacau enggak kalau agama nuruti logika itu? Enggak, jawab aja. Kacau. Lalu dunia sekarang banyak kecerdasan yang mengarah ke sana. Makanya agama ini jadi kacau karena sudah ada dinul ajais. Agama ini agama ummi. Ya agama ini agama ummi. Kata Allah huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Ummiyin itu lugu itu polos. Jadi kalau orang polos misalnya gini, ini apa? Kira-kira kalau jawab orang polos ini, jam bagus kan dia jam. Jam untuk apa? Penunjuk waktu ya sudah seperti. Tapi kalau orang engkek, ini itu apa jam? Itu barang murahan. Bulat kan oleh jawab. Mau numpak mobil carry itu apa? Itu black melaku. Yang mobil itu Alphard. Jadi kacau.
Enggak boleh agama dibawa ke sana. Apa? Agama di sana dibawa ke sana. Nah itu madzhabnya ahli sunnah apa? Wal jamaah. Ketika Rasulullah ngendikan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi, ora kok diarti ini ora iman. Sehingga yang menyala itu tidak iman, tidak seperti itu cara mengartikan ahli sunnah wal jamaah. Karena status itu tidak pernah hilang. Yang hilang hanya kesempurnaannya. Paham ya? Kesempurnaan kita jalani manusia hilang karena kita maling, karena jadi koruptor, tapi tetap kita manusia. Kesempurnaan kita sebagai orang mukmin hilang kalau kita fasik, tapi kita tetap mukmin. Paham ya? Makanya setiap hadis gitu kata ahli sunnah la yu'minu imanan kamilan. Wis dong ya. Dong. Ya terus alhamdulillah, subhanallah. Ya doa alim mas malam rolikur. Malam Lailatul. Aku kadang yang melok goblok aduh. Saya tuh sering dididik sama bapak saya, sekumpul wong akeh itu melok goblok guys. Makanya bapak itu kalau ada orang pidato, bapak kan juga nggak suka pidato juga, tapi ya kerso kadang-kadang, saya pun kadang-kadang kerso. Asal sing utus pernah guru, pernah sepuh kadang kerso. Nah, bapak nak bahas pengajian dia ngomongin balik dari bapak, malah bingung, ngomong apa wae. Coba kita dengan PD-nya bilang Lailatul Qadar itu 21 sampai berapa? 29. Lailatul Qadar. Warna itu malam Lailatul Qadar. Lalu Lailatul Qadar keren tuh karena apa? Karena nuzulul Quran. Lalu nuzulul Quran tanggal 17. Lalu Lailatul Qadar tanggal berapa? Oh, ada nih. Alhamdulillah. Tapi ini jangan jadi keiskalan yang maksimum sudah di fitnah. Coro Gus Ba, ya coro Gus Ba, coro Quran ngawur gitu. Sembrono. Memang aku tidak pendapat tentang Quran dan ayatnya seperti itu. Maka yang benar Lailatul Qadar itu kata ulama-ulama dulu, orang yang beramal soleh ya itu sudah anggap saja dapat Lailatul Qadar. Ora urusan dulu esuk delok srengenge blerengen ta ora, nek ora blerengen berarti untuk Lailatul Qadar. Jan mendung men blereng iki. Terus bumi angite sayup-sayup. Anggere dini hari ya sayup-sayup blok-blok aneh-aneh wae. Lah nek pikir sego ora, berarti wong laut gak taran untuk Lailatul Qadar, ke segoro gitu langine bianter. Lah nek ning Dieng ya mesti sayup. Mau angin ndok gunung wis kesel tadi terus sayup-sayup. Gawe ukuran ojo ngono, gawe ukuran ngono rak wong Dieng luwih ngrasa entuk Lailatul Qadar timbang wong segoro kidul. Ke segoro kidul angine apa? Buanter. Padahal alamate ya. Sayup-sayup. Mana-mana. Maksudnya alamat ngono iku ora ngono, maksudnya ayat iku Kanjeng Nabi mbadhawuh ngono, maksudnya ora ngono. Wes dong ya. Ayo Lailatul Qadar tanggal. Aku semeneng bodoh. Enak udah terus happy no. Happy. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kejati dirian itu tidak bisa hilang dengan standar keidealan. Yang hilang itu standar apa? Keidealan. Misalnya kita maling ya eman lah sebagai orang mukmin kok maling. Warga Indonesia kok kriminal tuh eman. Tapi dia tetap orang Indonesia. Orang Islam tetap Islam meskipun dia fasik. Sebab itu Allah ngendikan faminhum zalimul li nafsi. Sebagian dari orang yang saya pilih dia adalah orang dolim. Ya dolim saja. Jangan kamu katakan kafir ya dolim saja. Dolim kira-kira maknanya kurang ajar, kacau, kriminal. Tapi kan tetap dia orang Indonesia. Paham ya? Tetap dia orang Islam. Tapi Islam yang dolim. Ya seperti saya sering cerita. Saya pernah ketemu orang alim laku-laku di Tuban. Itu pilih tanggamu. Orang Islam kok doku. Orang Islam kok doku umat Islam kok do mabuk. Ya tentu oknum ya. Tapi jadi orang alim tadi itu orang umat Islam, Islam sing kumat ya. Jadi orang Islam itu hanya dua, umat Islam sama Islam yang kumat. Jadi kalau pas fasik ya Islam kumat, kalau pas waras umat Islam ya sudah itu dibolak-balik ya. Jadi umat Islam. Jadi kalau di Jogja atau di Jakarta ada orang mabuk itu berarti Islam sang kumat. Kalau pas ngaji umat Islam. Tapi kadang orang yang sama ya kadang umat Islam, kadang Islam yang kumat. Ya sudah seperti itu. Dan nanti pas diambil Allah ya tetap statusnya dua tadi. Umat Islam dan Islam yang kumat. Jadi jelas ya. Jadi jelas sekali makanya orang Khawarij itu kata Rasulullah syarul khalqi wal khaliqa. Ela makhluk itu orang Khawarij karena dia menghilangkan status kejati dirian. Itu bahaya bagi kelangsungan negara maupun agama. Jadi misalnya kalau orang
nyuwun sewu misalnya ada orang kriminal di Indonesia, terus dianggap gak warga Indonesia, terus mau dibuang kemana? Coba. Sama kalau semua orang Islam yang salah dianggap kafir, terus lalu mau kamu buang kemana? Padahal dengan kamu katakan kafir, artinya dia sudah tidak wajib sholat. Orang kafir tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Apa tidak lebih ngeri? Karena dia tidak berkewajiban melakukan ibadah-ibadah Islam. Berarti Anda lebih ridho dunia ini rusak. Jadi kalau misalnya Zaid karena megang patok kuburan atau melakukan dosa besar, kamu katakan kafir. Setelah kafir dia wajib sholat enggak? Tidak kan? Wajib puasa enggak? Berarti kan malah jurah-jurah. Karena mendorong orang keluar dari ring permainan kesalehan. Tapi kalau kita katakan Islam, kemudian kita bina, kan ini jadinya aset. Dengan kamu katakan Islam artinya menjadi aset kan? Bandingkan kalau kamu katakan keluar. Paham ya? Makanya Nabi ngendikan ala-ala umatku itu apa? Khawarij. Karena ini bahaya. Negara juga gitu. Andai kan kita berpikir ekstrim, yang melanggar negara tidak warga Indonesia, yang demo tidak warga Indonesia, sing beda pendapat dengan pemerintah nggak warga Indonesia, negara ini habis kehilangan 50% warga Indonesia. Itu biasa saja, yang salah ya salah, tapi tetap warga Indonesia. Kalau secara aturan hukum harus dihukum ya dihukum, asal objektif, asal adil. Kayak misalnya santri saya, yang santrinya Gus Bak itu siapa? Ya pokoknya sing ngaji. Kamu nggak usah pakai definisi ideal, sing ngaji, sing paham, sing orang ngantuk, sing pinter. Yang ya idul kok. Mana? Jadi sing bener piye? Sing santri Gus Bak piye? Ya sing ngaji. Lah sing piye ya sok anggere sing teko ngowah-ngowah ya wis melok mlebu. Ora paham yo ngaji, paham yo ngaji. Didelok kolang itu pokoknya anggere sing teko ngono. Malaikat ora niteni sitok-sitok itu paham to ora. Malaikat itu ono sing drengki disalahno pangeran, kita jamin. Tapi bukan malaikat elit sing didrengki, ora malaikat elit, malaikat awam napa? Masyhur itu kan. Innalillahi ta'ala malaikatan sayakhina fil ardi yabtaghuna khilaqal dzikr. Terus Allah punya sekian malaikat yang tukang mencari-cari tempat dzikir. Khilaqul dzikri itu tempat-tempat halal haram, tempat-tempat ngaji. Kalau orang toreko ya tempat wiridan oleh mana nih, tapi kalau orang fikih mana nih tempat diajarkannya halal dan haram. Terus setelah ketemu orang ngaji, terus kata para malaikat sing apian, halumu ila buhyatikum, ini tempat kamu, ini orang ngaji. Kemudian ada malaikat yang agak hasud, tapi entah gimana hasudnya, pokoknya bilang gini, itu ada orang yang datang ke situ tidak niat ngaji, nyari temannya, kebetulan temannya itu ngaji, maka ya Allah itu jangan masukkan kategori yang ngaji, karena dia nyari situ nyari temannya, kebetulan temannya itu ngaji. Tapi apa kata Allah? Hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhum. Wes ngono lah, asal melok gabung tak sepuro kata Allah. Hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum asal ikut duduk saja, ikut nimbrung duduk saja dengan niat yang macam-macam, tetap tak ampuni kata Allah. Tidak penting niat ngaji hiburan, alternatif di bang ngomong sumpah ngadepi bojo. Wes gak penting kabeh. Soale melok nimbrung sah. Enak loh. Nah, ya alhamdulillah. Sauni-unimu. Jadi agama itu pokoknya jangan golino merubah kesestatusan. Makanya itu ibaratnya ahli sunnah wal jamaah. Setiap ada hadis la imana liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi orang yang nggak nepati janji. Semua ahli sunnah nafsiri gimana? Tidak ada iman sempurna, tapi dia tetap mukmin. Cuma tidak sempurna, tidak dihilangkan status mukminnya. Masa orang Indonesia kalau maling nggak orang Indonesia? Lo kamu buat kemana dia? Ya tetap dia orang Indonesia, meskipun tidak ideal sebagai warga Indonesia, tapi tetap orang Indonesia. Jelas ya. Jadi cuma awrasnal kita alladziina istofaina min ibadina. Terus orang yang istofaina itu berstatus faminhum zalimul linafsi, tapi tetap istofaina, tetap orang-orang apa? Pilihan. Karena kita alhamdulillah apapun fase kita dipilih Allah menjadi orang Islam. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kita alhamdulillah dengan segala kekurangan kita tetap dipilih Allah menjadi muslim. Ora terima muslim pembawa jalalan, enggak keren dah. Jasa nah. Jasa. Muslim pecinta Lailatul Qadar. Meskipun salah tanggal lah. Ayo gumun wong. Kata mikir ono to kan? Iya, soalnya aku lah ya yakin itu Qadar tanggal 21. Karena suara mayoritas suara Tuhan. Bola yang malah goblok kan. Bola nangger malam 21 ya wiridanku tak tambah. Meskipun aku
Ya rada eskal tapi Gusti niku suarane tiyang kathah nderek mawon. Oh, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran itu tak turunkan pada malam. Jadi normalnya Lailatul Qadar itu berbarengan dengan malam. Tapi serasa bu imani biasa lah. Ini mari fitnah nggak apa? Nah biasa. Yang jelas Lailatul Qadar itu bisa kapan saja. Nah ulama dulu bilang ya bisa kapan saja. Cuma kata ulama-ulama bisa saja diturunkan di tanggal itu. Ya bisa itu karena memang nuzulul Quran itu kan tidak semuanya di tanggal 17 sebetulnya. Jadi di mana-mana itu ada simbol-simbol yang dipakai. Istilahnya tanggal 17 itu simbol memang kebetulan ada yang tanggal 17. Tapi kita tahu kan yang turun di Haji Wada juga banyak. Coba Haji Wada tanggal berapa? 9 Arafah. Bulan apa? Dzulhijjah. Dan banyak ayat turun Isra Mi'raj misalnya. Ayat Isra Mi'raj turun bulan apa? Rejab kan? Boyo ngaji dora hatam kecangkeman. Jadi Quran itu tidak hanya turun di Ramadan. Ya biasa saja. Makanya kayak saya itu kan biasa ngaji Quran ya setiap saat anggap Lailatul Qadar. Cuma kita ya ikut umumnya orang Lailatul Qadar itu tanggal 21, 23. Aku lah senang malaikat yang bagian panitia itu ben jelas fokus di tanggal itu. Tapi kamu jangan pernah berpikir menafikan hari-hari lain bagi ulama tertentu, bagi wali-wali tertentu. Mereka ngalami Lailatul Qadar kullailah. Banyak wali yang bilang saya ngalami Lailatul Qadar kullailah, maksudnya karena kullailah zaman Nabi itu pernah dituruni Quran dan semua itu artinya Lailatul Qadar. Tapi tentu ada simbol. Kayak kemerdekaan Indonesia itu dimulai tanggal berapa? 17 Agustus. Sebetulnya ya enggak. Ketika Jepang kalah itu ya sudah merdeka. Dan daerah tertentu sudah lama dulu merdeka kayak Aceh. Karena dia tidak merasakan dijajah Belanda. Daerah tertentu ada setelah diproklamasikan tetap berjibaku dengan penjajah. Banyak enggak ketika diumumkan kemerdekaan masih yang berjibaku melawan penjajah? Banyak. Tapi kita butuh simbol. Jadilah kita ngambil 17 Agustus. Mulai kok raiso. Jadi tanggal itu ada tanggal hakiki, tanggal simbol. Meskipun yang hakiki ya simbol, simbol ya hakiki. Dong ya. Alhamdulillah. Ayo kok pinter. Maksudnya ben kulino mikir, ben urip itu gak gloyor ora jelas. Wah, kalau semoga goblok barokah menang itu. Karena saya itu kenapa kok tahu goblok barokah itu gini ya. Satu supaya saya tidak takabur ya. Saya akan kecelok wong alim berat takabur. Dua aja wong goblok ya ono pinter ya, Mas. Kaya wong iku lho, kaya wong naik apa jenenge? Naik jambian lho, 17 Agustus apa? Apa? Karena Panjat Pinang. Itu kan nilainya hanya berapa yang di atas kira? Kalau di sini berapa nilainya? Ini kalau diberikan diuangkan 1 juta ada? 1 juta. Bagi penonton tuh kan gini. Cek goblok demi duit 1 juta gelibotan kayak gitu kan gini. Wong barang angel kok dilakoni. Goblok banget kan gitu jare sing ra melok. Tapi ya delok seneng. Tapi kan melok ra gelem. Duit 1 juta ya tak rewangi gitu. Orang goblok ya gitu. Jadi wong alim ku angel. Wis ngerti nak angel, maka ora usah melok barang angel kan gitu. Berarti pinter gak wong goblok ku? Tak warai ya. Jadi wong alim itu angel. Maka saya menghindari barang angel. Menghindari barang angel itu satu kepintaran. Berarti orang bodoh adalah pintar. Tak warai. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Makanya kula niku kadang kok pinter kowe, Mbak aku. Karena kamu tahu ngalim itu angel, menghindari barang sukar itu pinter. Berarti wong bodoh itu pinter. Tapi pinter dalam kebodohan. Harus respect. Wong bodoh itu napa? Respect. Dia tahu ngapal Quran angel, ngapal hadis angel, maca jalalan angel. Suatu yang angel harus dihindari. Menghindari barang angel adalah kepintaran. Terus ngono ae. Jadi kadang-kadang dia lagi sebab aku pinter aku. Kok iso? Dia tahu barang sulit kok dikejar. Itu kan satu kebodohan. Wes muni-muni ngono tadi. Dan dia syukur, jadi bodoh yang syukur karena ternyata punya sisi kepintaran juga. Dalam kebodohan kita ada sisi apa? Kepintaran. Mun terus naik. Allah itu siapa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadlih.
Allah dirupani dat ahalla kang manggono sapa ladina ing kita daral muqamati ing omah kang dadi hunian aili qamati rumah sing dadi hunian min fadli krana mu anugrahi Allah. Nggih kula nyontokno bolak-balik ya. Semua ini kita di surga nanti berstatus lamanya-lama itu semua karena fadlnya Allah, karena amal kita tidak cukup. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah betul orang surga masuk surga karena amalnya? Tidak, karena fadlnya Allah. Saya berkali-kali cerita dalam kitab-kitab tasawuf diterangkan ada seseorang yang nggak pernah maksiat, hidupnya taat. Kemudian ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Saya karena nggak pernah maksiat, taat terus. Kata Allah, ya sudah kamu di sini aja 80 tahun. Ya kamu nggak apa-apa di surga sini berapa 80 tahun. Si Abid tadi, ahli ibadah tadi protes, katanya surga itu selamanya lama. Iya, kata kamu kan karena amal kamu di dunia kan hanya 80 tahun, umur kamu kan hanya 80 tahun, ya berarti surga kamu 80 tahun dong, karena kamu menganggap surga karena amal kamu. Fair kan? Amal 80 tahun surganya. Tapi kata jenengan surga itu selamanya lama, sing selamanya lama itu fadolku itu gak ada habisnya. Kalau amal kamu ada habisnya. Terus kata orang tadi, ini pun Gusti Kulumbus fadolnya jalan, gak aku kecewa aja. Jadi orang itu harus pakai logika. Makanya agama ini ojo nuruti cerdas enggak punya sanad. Lalu gunanya amal apa kalau kita masuk surga mergo fadhole pangeran? Bocah kok geblek gendeng campur gak di sanad. Kita ini punya sanad dari guru-guru kita. Kalau semua surga Allah mensifati itu min fadli, ada unsur fadlnya Allah meskipun kita ngamal. Karena tadi kalau karena amal kita hanya sak soleh-solehmu 80 tahun. Iku enak soleh terus. ABG puber pacaran tua dadi mubalek ya ta ora. Ayo ngaku ae. Tuane delok nduang-dutan gede-gede sunah Rasul. Coba kuwapir suwi bareng Islam anyaran langsung dadi mubalek banyak. Artinya enggak 80 tahun total kita jadi orang apa? Soleh. Mustafa dadi soleh ya lagi gayane saiki khusuk. Bisa numpak trail gaul. Untung rono Harley deh. Nah, kalau karena amal kita berarti kita di surga hanya 80 tahun. Terus kata Allah, ya, tapi kata jenengan surga selamanya lama. Yang selamanya lama itu fadl saya, anugerah saya itu tanpa batas. Makanya kita tetap yakin kita seperti ini nanti di surga itu kabeh fadlih Allah. Seperti nas di sini apa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadli. Bukan karena amal tapi apa? Min fadli. Bahwa amal kita itu ikut dipertimbangkan iya, tapi ya termasuk yang dipertimbangkan, bukan segala-galanya. Yang paling menjadi abadi di surga adalah fadlih Allah, karena fadl dan rahmatnya Allah itu yang tidak terbatas. Jelas ya nama ayatnya apa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadli. Laya masuna orang kepona ing kita fiya ing dalam jannah pun asobun apa kangelan eta abun desi kangelan walaya masuna lan orang menyentuh nak ing kita fiya fil jannah qaluhu pun apa kerepotan. Iya untuk kesip kepayahan minatabi saking repot li ada mitaklifi krana ora anane mukallaf fiya ing dalam jannah. Ning swarga supaya enak ora perlu traweh, ora perlu macam-macam. Semen kelon nabi dari sing nganggur-nganggur ya semen kelon. Nak sing soleh-soleh papan atas sesuai pangeran sesuai kelas masing-masing napa? Sesuai apa? Kelas masing-masing. Sama tak cerita ini cerita yang rasa tersinggung biasa wae tersinggung kok cawe itu wae biasa. Ahmad bin Hambal itu nemu itu sering yasinan itu jamu tapi orang kok perkara yasinan eno gak lha apa Quran iku mbok yasin toh engko liyane yasin iku protes. Jadi Ahmad bin Hambal itu duwe naskah jenis Hikayatul Quran sebenarnya Quran wadul ning pengiran maka sing sitok diwaca terus sitok ora. Jadi nek kowe mau waca yasin tok liyane ya protes, Jibril aja protes, kok jadi yasin tak? Elengku ya 114 surat, uji jadi yasin. Ya, jadi ya tapi kue kiai tetap mau bener, al-maisur lah sekutu bil maksur. Ngapal yasin ispiro-piro sing diapali. Tapi kurang kondisi ideal, tapi betul kondisi ideal. Karena tadi Quran itu inginnya jangan semuanya mahjur, nggak boleh Quran itu ditinggal. Ya oke, meskipun masyarakat kita sering yasinan, sering kulhu, tetap surat-surat ini kita pelajari ya sakadar. Ben guilingi kan, nggak ada Quran yang ditinggal. Bener kata sadati bapak kulon, ibu kulon atau saat ini dua adat masyarakat itu mau Quran khatam. Jadi bar maghrib itu yasinan mau Quran urut, dia sampai khatam. Ya ono semua corong ayat, ayat tujuh itu jangan sampai ada Quran yang ditinggal. Karena tadi ternyata kayak tadi Mu'in bin Adi imannya itu karena ayat amkhuliku min wairi syai'in amhumul
khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqim. Akhir kanjeng Nabi gak kuat, dia ngrungokno Nabi pas salat maghrib gak kuat, sumpah. Ya Muhammad, ma tarok kali akli nasya. Waktu tepunten. Mereka oleh membombardir Quran kayak gitu, sudah gak apa-apa kata Allah, saya ada Tuhan gak apa-apa, tapi tunjukkan siapa yang gaya langit bumi. Pedaran segala bumi Yesus akhirnya yang bumi, rata hubal bisa ono yang bumi. Sopo aja sing dadi pangeran sopo? Ya sing gawe langit bumi. Lha apa kowe sing gawe am khalaqus samawati wal ard. Kita kok ngaku gawe ya kowe ra gelem balayu. Lumayan nyatane ya udah sadar ora melok. Ya. Kayak apa Quran menggiring hujah? Napa menggiring napa? Mulane wong cerdas-cerdas kok Sidina Umar sekali krungu toha ma anzalna alaikal qur'ana napa? Litasqa illa tazkiratal lil itu iman. Mergo sentek uteke wis entek. Lu ngadepi Quran. Coba misalnya sampean tak banding. Muga-muga niki dadi barokah sampean ngaji. Wadzariyati dzarwa. Ngono iki. Zariyat itu sangka jamak muannas sangka kata zarra. Zarra itu kekuatan terkecil. Dulu orang bilang itu nuklir. Sekarang orang bilang molekul apa? Nuklir atau apa itu? Atom atau apa? Sang sore atom betul-betul sing napa? Soalnya atom atau partikel apa? Partikel atom. Dan semua kamus mengatakan demikian. Ini ruang tenan. Wadzariyati dzarwa, demi kekuatan kecil yang dahsyatnya luar biasa. Itu dzariyat. Wadzariyati dzarwa, falhamilati witra. Kemudian kekuatan kecil ini bisa menggerakkan apa saja, bisa menanggung apa saja. Kayak kekuatan mesin itu kan disebabkan satu hal yang kecil, misalnya platinum, kemudian bisa menggerakkan pesawat, gerakkan hal-hal yang besar. Falhamilati, terus witra, faljariyati yusra. Kemudian lewat kekuatan atom itu bisa menjalankan apa saja. Fal jariyati yusra. Kemudian fal muqassimati amra. Kemudian urusan di dunia bisa tersalurkan. Muqassimat itu mendapat porsi sendiri-sendiri. Orang yang disuruh komentari Quran zaman itu ada Utbah, ada Walid, ada beberapa Rabi'ah, ada beberapa tokoh. Entak utek sampai mendingan. Piye carane komentari Quran? Ora iso, sebenarnya ora iso. Wis pokoke pikir supaya iso. Lek ora iso kok pikir. Sehingga mereka rapat tuh bakas ra iso. Lah itu sing disebut ora innahu faktor wa qaddar fakutila ke faktor summa kutila ke faktor summa nazar summa abasa wa basar summa adbar wastakbar. Mergo dikon mikir ora iso. Terus tak komentari penting cangkem elek. Ora iso. Terus akhirnya Walid itu jujur. Inna alaihi la halawa wa inna a'lahu la musfirun wa inna asfalahu la muhdikun. Ora iso. Didelok kok dhuwur ya apik kok iso. Ora iso. Wis iso dikom. Sakmono nyawa. Singkat cerita terus nyawa Musailamah kon nyawa. Jek kowe sing ahli sihir tandingi. Musailamah itu mung pancen cah geblek, cah elek cah geblek. Iku dekne ngerti Quran ngono sing dieling ku akhire, napa? Jadi dianggap notek tok, apa? Akhire gawe tandingan ngene. Aku apal, tapi udah hari aku penggemar Musailamah loh. Aku mepek apal kok hari penggemar sembrono. Disaingin. Wazari'ati zar'a falhasidati hasda falkhobizati khubza fallakimati lukma. Jadi artinya mengenai dia mereka butuhnya mau akhirnya tak. Jadi artinya akhirnya wazari'ati zar'a demi wong wedok-wedok sing nandur. Berarti tandur usane walhasidati hasda demi wong wedok sing maneh. Karena berarti panen ya falho bisa dihubza didadekno roti. Bareng itu falaki mati terus dipangan diungkap. Terus jare sing ngewo lagi apa? Oh stres. Mergo lah yang melane iku lor ngaji bae jenengan. Jadi kowe aja geman darani mukjizat Quran perkara akhire mukdal tok. Kowe berarti kowe cek koyo Musailamah. Dadi kowe nak ngelem mukjizat Quran aja delok pepe akhire dal kabeh rok. Ojo ngono, nak ngono Musailamah wae iso, Pak. Dadi mukjizat Quran yo kok kualitas makna dengan lafaz sing fasoha. Ora kok akhire tok gampang, mak irama wae iso. Angger akhire kabeh, paham ya? Iki penting kula aturno. Dadi gak usah kuwatir nek ana kompetisi agama ini. Sehingga jogeman kendarani Nabi ngekei jeda perkara dibayar jizyah itu boten, tapi memang Islam ini siap didiskusikan engkau mesti ja'al haqqu wa zahaqal paham ya jelas. Nah misalnya mau Quran sering aruni cara bahasa Indonesia ini tunjukkan ke saya kul aro'ait, coba argumentasi kamu apa ketika menuhankan itu apa alasannya.
Dan Quran sering dengan kata aro'aitum aruni, artinya silahkan kamu berpikir sesuai pikiran kamu, tapi buktikan kalau pikiran Anda benar. Nah, saya ini gak, orang Islam itu otoriter, sing santri ini saya iso debat, malah mikir, secara penting-penting dipikir, serempet, sebelum kredit sepura pengeran, ya sebenarnya, rasa amin, ya sebenarnya. Tobatnya wong salah, tobatnya wong diutang nyaur tak istighfar aja, nyaur lagi istighfar. Tobatnya wong bodoh ngilangi, bodoh lagi istighfar, enak langsung istighfar. Ayo tobatnya wong kodok sholat subuh itu, sholat subuh sih, istighfar sih. Tobatnya bodoh pinter sih, apa istighfar sih? Maksudnya kalau orang istighfar urutannya orang istighfar sih, mungkin aku kesirat, Gus Pak melarang istighfar, bocah fitnah ya. Seneng kok tukang fitnah. Tapi cara kowe menak aku ya ora ono pengaruh. Aku ngaku hak parku pengiran apa sopno ora dadi wong. Muga pede, ora seneng hukumnya pengiran iki. Karena sing lawan tetep lo nganggo hak parku pengiran. Meskipun ya akan saya pakai setiap saat tapi nak terlalu tetap. Karena enggak boleh orang melawan Quran itu